saya yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, saya Selin Cynthia, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 di LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25010911380. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SD Negeri 88/3 Siulak Panjang, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, di kelas 5, dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah semester pertama kemarin. Setelah semester 1 liburan kemarin, apa saja kegiatan kalian? Ada yang jalan-jalan? Ya, Danau, Bu. Ada ke Danau Hakir. Ke danau ada makan durian? Ada. Ada. Jadi, Ibu mau bertanya, selama liburan kemarin, siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu? Aku, Bu. Yang lainnya yang tidak cuci tangan, tidak melaksanakan sholat? Ada, Bu. Ada, tapi jarang. Ya. Ya, kewajiban kita sebagai umat Islam apa? Melaksanakan sholat. Berapa waktu? 5 waktu. Sebelum mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita akan membaca doa untuk kelancaran pelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas kembali ke tempat duduk semula. Sebelum memulai pelajaran, maka Ibu akan melakukan absen kehadiran siswa. Siapa yang Ibu panggil namanya, maka tunjuk tangan dengan menjawab hadir. Bagi yang tidak hadir, beritahu Ibu apa alasannya, sakit, alfa, atau izin. Alta, Hadir. Aura, Hadir. Nafia, Hadir. Felinza, Hadir. Regina. Hadir. Baiklah, alhamdulillah berarti anak-anak Ibu semuanya hadir. Untuk memulai materi kita, Ibu akan memutar lagu Indonesia Raya sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air. Semua siswa diharap berdiri dan mengikuti lagu Indonesia
Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum memulai materi, Ibu akan menanyakan kepada kalian, semua yang hidup pasti akan mati. Kehidupan ini berhenti. Apakah kita akan berakhir begitu saja? Tidak akan berakhir begitu saja, karena pada hari akhir kita akan menghadapi hari di mana kita akan diadili di akhirat, di mana kita akan merasakan bagaimana amal baik dan amal buruk kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah banyak amal baiknya atau banyak amal buruknya? Kemana kita akan pergi setelah kita mengalami hari akhir? Kita akan kembali ke alam akal. Untuk lebih semangat lagi, kita akan memulai ice breaking dulu. Tepuk semangat. Lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Sudah. Masih ada yang mengantuk? Sudah semangat? Kita lanjut ke materi kita pada hari ini adalah kehidupan telah berhenti. Ketika kehidupan kita telah berhenti. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan makna iman kepada hari akhir, jenis kiamat, menjelaskan tanda-tanda hari akhir, dan tahapan hari akhir. Sebelum kita membahas dan mengupas lebih dalam lagi tentang hari akhir atau hari kiamat, Ibu akan memberikan kalian tayangan video tentang hari kiamat. Ibu harap kalian bisa memperhatikan video ini dan meresapi agar kalian lebih beriman lagi kepada Allah dan lebih beriman lagi kepada hari kiamat. Perhatikan yang sesama. Beginilah kira-kira gambaran pada hari kiamat. Begitulah kira-kira gambaran pada hari kiamat. Ada yang bisa menyelamatkan kita? Adakah orang tua yang bisa menyelamatkan anaknya? Tidak ada, kecuali amal kebaikan kita. Tidak ada yang bisa selamat, tidak ada tempat bersembunyi. Semua alam semesta jagat raya diratakan dengan tak. Nah, adapun makna hari
akhir. Siapa yang tahu apa itu hari akhir? Hari kiamat. Siapa yang bisa menjabarkan? Hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Contohnya seperti ini. Seperti foto yang ada di layar Smart TV ini. Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an ayat 3-5 tentang hari akhir. Siapa yang bisa membantu ibu membaca surah Al-Qur'an ayat 3-5? Saya, Bu. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pintar. Tepuk tangan untuk Aura. Siapa yang tahu dari arti dari ayat Al-Qur'an ayat 3-5? Siapa yang bisa membacakan artinya? Siap? Aura. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bumi yang dihamburkan. Dalam surah ini dijelaskan bahwa tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan. Manusia berhamburan mencari tempat persembunyian, mencari tempat teraman. Maka tidak ada tempat yang aman ketika telah terjadi hari kiamat. Semua makhluk ciptaan Allah akan dihancur leburkan bersama dengan alam semesta dan jagat raya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung yang berdiri kokoh pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu pun memiliki nama. Adapun beberapa nama-nama hari kiamat adalah kiamat sugro dan kiamat kubro. Macam-macam hari kiamat itu adalah yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Contohnya yang sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya kematian itu termasuk kiamat kecil. Tanah longsor, banjir, tsunami, gempa bumi dan lain-lain adalah kiamat kecil yang didatangkan oleh Allah untuk menegur manusia, untuk menghentikan semua perilaku buruk manusia. Maka Allah memberikan kita musibah berupa kiamat kecil agar manusia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra atau kiamat besar itu contohnya seperti yang diberitakan dalam video tadi. Kiamat yang benar-benar menghancurkan bumi dan jagat raya beserta manusia dan seluruh makhluk hidup di atas bumi hancur lebur bersama dengan itu. Rukun iman yang keberapa? 5. Iman yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Begitulah gambaran hari kiamat tadi. Makanya kita dituntut untuk beriman kepada hari kiamat supaya kita bisa memilah perbuatan kita, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dihindari. Timur, maka tanda-tanda besar hari kiamat itu matahari terbit di sebelah barat. Padahal yang sebenarnya faktanya matahari itu terbit di sebelah timur, terbenamnya di sebelah. Jika hari kiamat besar akan datang, maka matahari akan terbit di sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Pada hari akhir akan ada tanda-tanda hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya binatang melata di bumi. Apa saja binatang melata? Binatang melata. Ular, apa lagi? Yang
semua bumi akan terasa panas. Yang ketujuh, munculnya dukhon atau awan debu di timur dan barat. Yang terakhir, terjadinya gerhana di timur barat dan jazirah Arab. Ketika melihat atau mendengar kematian, apa yang seharusnya kita ucapkan? Kalimat tarjih. Siapa yang tahu mengucapkan kalimat tarjih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diucapkan ketika mendengar musibah atau bencana. Adapun nama-nama lain dari hari kiamat adalah ada yang bernama Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya, coba. Hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Perbuatan baik, juga perbuatan buruk neraka. Tahu maksud dari ini? Tahu? Siapa yang bisa menjelaskan? Nama lain dari kiamat yang lain adalah Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan. Bukan penimbangan cabai, bukan penimbangan tomat. Yang ditimbang apa? Amal baik kita dan amal buruk kita. Jika amal baik kita yang lebih banyak, maka otomatis kita akan masuk ke surga. Jika amal buruk kita yang lebih banyak, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Setelah membahas materi ini dan menyimak video yang Ibu berikan tadi, maka apa makna dari hari akhir? Maka kita akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan kita akan merasa takut untuk berbuat kesalahan. Demikianlah materi Ibu yang berikan pada hari ini. Maka Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Dan kalian kartu LKPD ini, maka kalian akan isi sesuai dengan yang telah Ibu ajarkan, sesuai dengan materi yang telah kita bahas tadi. Kalian buat per kelompok seperti diskusikan baik-baik, kerjasama, dan isi sesuai yang kalian pelajari hari ini. Di sini ada yang kalian isi itu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Tiap kelompok harus berbeda jawabannya. Pertanyaan kedua, sebutkan nama-nama lain hari akhir. Nampak? Kalian isi sesuai dengan materi yang Ibu berikan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanyakan kepada Ibu. Kerjakan, diskusikan dengan teman sekelompok. Setelah itu kalian akan membacakan ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Contoh nama-nama lain hari kiamat tadi sudah kita bahas. Nama-nama lain hari kiamat itu lebih dari 100. Kalian boleh membuat nama-nama lain hari kiamat sesuai dengan yang kalian ketahui. Tunjuk teman kalian sebagai ketua kelompok untuk presentasi kalian di depan nanti. Yang membacakan dan yang menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Bagi kelompok yang sudah, boleh mempresentasikan di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Presentasi dari kelompok 1. Boleh dimulai dari sekarang. Bacakan hasil dari diskusi kalian tentang apa yang dimaksud dengan hari kiamat menurut kelompok kalian. Bacakan, Rafia. Kebangkitan seluruh manusia dari kematian.
Baca pertanyaannya. Sebutkan nama-nama lain. Lebih keras lagi, Ferdin. Sebutkan nama-nama lain hari akhirat. 1. Yaumul Waqiyah, yaitu peristiwa besar. 2. Yaumul Rakabun, yaitu hari ditempatkannya kesalahan. 3. As-Sama'ah, yaitu saat yang ditentukan. 4. Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan manusia. 5. Yaumul Kharud, yaitu hari dikeluarkan dari kubur. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 mendapatkan 5 nama hari kiamat. Bagaimana dengan kelompok 2 dan 3? Sudah menemukan nama hari kiamat? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Sudah jelas dengan yang mereka presentasikan? Sudah? Sudah. Kelompok 1 boleh duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 atau kelompok 3 yang duluan? 2. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. 2. Sebutkan lain-lain nama anda. 1. Kiamat kubro, kiamat besar. 2. Kiamat sugro, kiamat kecil. 3. Kiamat as-salah, saat yang ditentukan. 4. Kiamat al-Aqah, hari kebenaran yang pasti terjadi. 5. Kiamat as-Sakhah, suara yang mencekakkan telinga. Suara yang memekakkan telinga. Sudah? Hanya itu saja? Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Sebelum kelompok 2 kembali ke tempat duduknya, apakah ada yang kurang jelas dengan penjelasan dari teman-teman kita kelompok 2? Ada yang kurang jelas? Ya, Bu. Sebutkan macam-macam hari kiamat. Sebutkan. Semuanya tadi kurang jelas mendengarkan. 1. Kiamat kubro, kiamat besar. 2. Kiamat sugro, kiamat kecil. Sudah jelas? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kerja kelompok yang baik, bekerja sama dengan baik. Silakan duduk tempat duduk masing-masing. Lanjut dengan kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Yaitu total seluruh alam semesta dan seluruh makhluk, dimulai dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Yaumul Ijab, hari akhir. Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Yaumul Sosial, yaitu hari berkumpul. Yaumul Asra, yaitu hari Penyesalan. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Apa hikmah beriman kepada hari akhir? Siapa yang jawab? Peggy. Silakan dijawab. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir yaitu 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 2. Takut untuk berbuat kesalahan. Pintar. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak. Maka kelompok 3 boleh kembali ke tempat duduk semula. Setelah mempresentasikan kerja kelompok kalian tadi, maka kalian boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok lain apa yang belum kalian mengerti.
Yang pertama, siapa yang ingin memberi pertanyaan? Yang pertama, pertanyaan pertama dari kelompok mana? Saya, Bu. Nah, Safira. Maksud dengan hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Nah, coba Hawa. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Pintar. Tepuk tangan untuk Hawa. Ya, Safira. Nah, silakan keluar. Apa hikmah beriman kepada hari akhir? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Hulwa? Nah, silakan Egi. Ada hikmah beriman kepada hari akhir yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, takut untuk berbuat kesalahan. Sudah jelas, Hulwa? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, Feli. Sebutkan macam-macam hari kiamat. Sebutkan macam-macam hari kiamat. Siapa yang bisa memberi jawaban dari pertanyaan Feli? Nah, silakan Atta. 1. Kiamat kubro, kiamat besar. 2. Kiamat sugro, kiamat kecil. Nah, sudah jelas Feli? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Harus dijawab sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Setelah Ibu memberikan tayangan dan materi tentang hari kiamat dan hari akhir, bisakah kalian menambah dan memupuk rasa cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa? Bisa. Apa yang kalian rasakan setelah melihat tayangan tentang gambaran hari akhir yang telah Ibu tampilkan tadi? Sedih. Sedih. Apa lagi? Ada perasaan takut? Ada. Amal kita lah yang bisa menolong kita pada hari akhir. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada tempat meminta bantuan dan pertolongan. Yang dapat membantu kita hanya amal kita sendiri. Hanya amal kita sendiri. Kita stretching lagi ya. Tepuk semangat. Lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Sudah kembali semangat? Sudah hilang ngantuknya? Sudah? Siapa yang bisa merangkum materi kita pada hari ini? Dari tayangan, dari materi yang kita bahas hari ini, siapa yang bisa merangkum semuanya? Apa yang kalian dapatkan dari materi ini? Nama hari yang paling membuat kalian merasa takut apa? Kiamat kubro. Kiamat kubro, kiamat besar. Apa lagi? Kiamat subro. Apa lagi? Yaumul takabur. Apa artinya? Hari ditampakkannya kesalahan. Siapa yang bisa memberikan contoh kiamat kecil? Banjir, musibah. Siapa lagi? Gempa bumi. Pintar. Gadis? Tanah longsor. Pintar. Apalagi contoh kiamat kecil? Meninggal atau kematian juga merupakan contoh kiamat kecil. Tsunami juga merupakan contoh kiamat kecil. Kiamat besar? Siapa yang bisa menjawab? Apa saja tanda-tanda kecil hari kiamat? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Apalagi? Munculnya Nabi palsu. pintar. Munculnya nabi palsu. Apalagi? Kebohongan. Munculnya kebohongan. Pintar Nafia. Turunnya nabi? Turunnya Nabi Isa alaihi wasallam. Apalagi? Turunnya Dajjal. Pintar. Turunnya Dajjal. Apalagi? Munculnya Ma'juj dan Maju dan pintar. Apalagi? Tadi sudah Ibu berikan materinya. Diingat. terbit di barat.
pintar 2. Matahari terbit di barat. Apa lagi? Pintar Mafia. Munculnya dukhan atau awan debu di timur dan barat. Apa lagi? Hilangnya huruf Al-Quran. Ibu harap kalian bisa mengingat apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Tentang materi yang telah kita kupas pada hari ini harus kita ingat dan pelajari lagi setelah kita sampai di rumah. Siapa tadi yang ingin masuk surga? Saya. Kalau ingin masuk surga, kuncinya apa? Sholat. Wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Apa lagi? Membayar zakat. Setiap harta yang kita miliki harus dibersihkan, harus disucikan dengan membayar, dengan mengeluarkan zakat. Taat kepada kedua orang tua. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi kesimpulannya, kita harus beriman kepada hari akhir. Percaya bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi dan pasti akan kita rasakan. Adapun materi kita untuk minggu depan dengan materi tentang senangnya berteman. Sebelum kita membahas bab 8 senangnya berteman, Ibu meminta kalian untuk mempelajarinya terlebih dahulu di rumah agar mempermudah kita mempelajari materi kita minggu depan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas silakan maju ke depan. Baiklah, Ibu akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ibu harap materi yang telah Ibu sampaikan akan disimpan ke dalam memori, akan diingat, iman kita ditambah, kecintaan kita kepada Allah, Rasul, malaikat, dan kepercayaan kita kepada hari kiamat akan dipupuk dan ditambah lagi. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Beri aplaus untuk kita semua.